Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan membagikan 3 resep olahan dari telur. Ini tuh cocok sekali untuk lauk buka ataupun sahur kalian di rumah ya teman-teman. Untuk cara bikinnya tuh juga gampang banget. So kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah sediakan satu buah labu siam. Ini nanti aku akan kupas terlebih dulu ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, aku skip aja ya. Kemudian ini aku akan iris-iris. Untuk iris-irisnya kalian sesuaikan selera kalian ya. Ini aku iris tipis agak memanjang kayak gini. Biar cepet matang ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Kalau udah diiris-iris seperti ini, kemudian aku akan merendam menggunakan air dan garam. Ini fungsinya biar getah yang menempel pada labu siam itu cepat hilang ya teman-teman. Ini karena labu siam itu kalau getahnya itu agak susah banget dihilangkan ya. Kemudian ini aku akan becek-becek kayak gini. Ini aku akan rendam sampai nanti itu udah siap untuk dimasak ya, baru aku tiriskan. Kemudian di sini aku udah sediakan 3 siung bawang merah. Ini untuk bawang merahnya aku akan iris tipis-tipis aja. Dan untuk bawang putihnya di sini aku gunakan 2. Dan untuk bumbunya aku akan ulek aja. Ini aku tambahkan cabai rawit, cabai besar, kemudian ada 3 siung bawang putih, 2 buah kemiri, kemudian aku tambahkan juga ketumbar. Biar cepat halus, ini aku akan masukkan bumbu halusnya. Ini ada garam, kemudian aku tambahkan juga lada bubuk. Ini aku akan ulek kayak gini ya teman-teman. Tapi kalau kalian mager, kalian bisa mencopernya ya, biar hasilnya tuh lebih halus dan lebih cepat. Ini udah aku ulek kasar seperti ini, kemudian aku masukkan gula, kunyit bubuk, kemudian aku tambahkan kaldu ayam, atau kalau kalian mau gunakan kaldu sapi atau kaldu jamur juga boleh ya. Ini aku akan ulek lagi sampai bumbunya itu agak sedikit halus ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini udah halus. Aku nggak mau terlalu halus ya, karena menurutku kalau masak kuah santan itu agak kasar kayak gini lebih enak. Kemudian aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Lanjut, ini aku akan tumis terlebih dulu bawang merah yang udah aku iris tadi. Kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa ya teman-teman untuk bawang merahnya. Ini aku akan tumis sampai setengah mateng. Baru aku masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi. Aduk-aduk ya, biar bumbunya tuh semua tuh mateng. Kemudian aku masukkan juga daun jeruk, daun salam, kemudian ada lengkuas. Tumis sampai aromanya tuh keluar ya. Kalau ini bumbunya udah matang, tinggal kalian masukkan aja labu siamnya. Ini labu siamnya udah aku tiriskan dan aku cuci bersih lagi ya teman-teman. Aduk-aduk, tumis sebentar aja ya. Kemudian ini aku masukkan santan. Ini tuh santan instan yang udah aku kasih air ya teman-teman. Kalau kalian mau yang santannya fresh juga boleh. Aduk-aduk.
Karena tadi perbumbuannya udah aku masukkan semua, jadi nanti kalau udah matang kalian tinggal koreksi rasa aja ya teman-teman, rasanya udah pas apa belum. Jangan lupa sesekali diaduk ya biar santannya itu tidak pecah. Ini tadi udah aku koreksi rasa dan menurutku rasanya sudah pas, tinggal masukkan telur puyuhnya. Kalau kalian nggak suka telur puyuh, untuk telurnya bisa digantikan dengan telur ayam ya. Nah udah seperti ini, dan untuk labu siamnya juga udah mateng, tinggal matikan api dan siap untuk disajikan. Nah ini penampilannya tuh kayak gini ya teman-teman, kuahnya itu kental, penampilannya tuh cantik banget. Ini dimakan dengan nasi anget aja udah pastinya tuh enak banget ya teman-teman. Di sini aku udah sediakan satu ikat kacang panjang, kemudian aku potong-potong kayak gini aja ya. Ini aku potongnya ke panjang biar lebih gampang. Kalau udah sisihkan ya. Di sini aku akan rebus terlebih dulu telur ayamnya. Di sini aku gunakan telur ayam omega ya. Ini aku gunakan sekitar 10 butir. Ini aku akan kasih air. Nah setelah mendidih seperti ini aku masak sekitar 5 menitan aja ya. Ini tadi aku tambahkan garam ya teman-teman, jadi biasanya kalau merebus telur itu aku kasih garam. Nah kalau udah, ini udah aku rendam menggunakan air dingin kira-kira 20 menitan baru dikupas ya. Jadi pas masih panas itu usahakan jangan dikupas biar nanti tuh hasilnya itu lebih bagus kayak gini ya teman-teman. Ini aku akan kupas sampai semuanya selesai. Lanjut, ini aku akan goreng terlebih dulu telurnya. Ini aku tunggu sampai minyaknya tuh bener-bener panas ya teman-teman, baru masukkan telurnya. Ini tunggu ya sampai bagian bawahnya itu agak kering baru kalian balik ya, kurang lebih seperti ini. Jangan sering dibolak-balik ya teman-teman biar nanti itu tidak hancur. Kalau udah bagian luarnya matang seperti ini, kecoklatan kayak gini, tinggal kalian angkat dan tiriskan. Kalau kalian mau menggantikan telur ayamnya dengan telur puyuh juga boleh ya teman-teman, sesuaikan selera kalian aja. Ini untuk perbumbuannya aku akan haluskan aja ya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, kemudian aku tambahkan juga kemiri serta ketumbar. Biar cepat halus, ini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, atau kalian tambahkan minyak juga boleh. Ini aku akan blender sampai agak halus ya, jangan terlalu halus banget, kurang lebih seperti ini aja. Yang penting udah ke blender semua ya. Karena tadi aku tambahkan air, jadi ini aku akan tunggu sampai airnya menyusut baru aku tambahkan minyak secukupnya ya teman-teman. Kemudian ini aku masukkan bumbu halusnya, ada garam, kaldu jamur, serta kunyit bubuk. Ini aku gunakan kunyit bubuk ya, kalau kalian mau gunakan yang fresh juga nggak apa-apa. Kemudian ada lada bubuk, kemudian ada gula, daun salam, daun jeruk, serai, serta lengkuas. Aduk-aduk ya, tunggu sampai bumbunya ini benar-benar matang ya teman-teman. Nah kalau udah menyusut seperti ini aku tambahkan minyak secukupnya. Untuk minyaknya aku gunakan minyak bekas dari menggoreng telur tadi ya. Tunggu sampai warnanya tuh agak sedikit gelap ya, berarti kalau udah sedikit gelap itu bumbunya udah tanak. Nah kayak gini ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan tahunya. Ini tahunya aku sengaja beli yang setengah matang ya teman-teman, karena aku lagi males untuk menggoreng lagi. Tapi kalau kalian mau gunakan tahu hasil gorengan sendiri juga nggak apa-apa ya. Aduk-aduk ya biar bumbunya tercampur merata.
Kalau udah, ini aku akan masukkan santan. Untuk santannya aku gunakan santan instan yang udah aku tambahkan air ya teman-teman. Aduk-aduk. Ini untuk telurnya aku masukkan di akhir aja ya, karena tadi telurnya kan udah matang. Ini tunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Nah ini kayak gini. Kalau udah seperti ini, jangan lupa kalian koreksi rasa. Nah ini aku masukkan juga kacang panjangnya ya teman-teman. Untuk kacang panjangnya aku nggak rebus dulu, mentahan aja langsung dimasukkan karena ini cepet banget matangnya. Nah ini udah hampir matang seperti ini kacang panjangnya, tinggal masukkan telur yang udah digoreng tadi ya teman-teman. Dan udah aku koreksi rasa dan menurutku tuh rasanya udah pas banget. Ini tinggal tunggu sampai sedikit menyusut lagi ya. Oke, setelah seperti ini matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman. Ini kuahnya kental, medok banget. Jadi kalau kalian mau yang kuahnya kental dan rasanya medok seperti ini, jadi kalian harus gunakan bumbu yang banyak ya, nggak boleh pelit bumbu. Udah sediakan setengah potong bawang bombay karena ini ukurannya tuh agak besar, jadi aku akan iris memanjang kayak gini ya teman-teman. Setelah itu sisihkan. Kemudian aku gunakan juga bawang putih. Di sini aku gunakan 2 siung, kemudian aku iris-iris dan dicincang kasar. Selanjutnya di sini aku udah sediakan 5 siung bawang merah, kemudian aku akan iris tipis-tipis seperti ini, kemudian aku akan cincang kasar juga ya. Lanjut, aku akan gunakan 1 lenjer daun bawang, kemudian aku akan iris seperti ini. Ini aku pisahkan bagian yang hijau dan bagian yang putihnya ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Lanjut, aku gunakan 2 buah cabai keriting hijau. Untuk menuku kali ini versi yang tidak pedas ya, jadi untuk cabenya aku gunakan cabai yang nggak pedas. Kemudian aku tambahkan juga cabai rawit hijau, ini aku tambahkan 3 buah aja. Lanjut, ini aku tambahkan 1 buah cabai besar, kebetulan cabai keritingku yang merah itu udah habis stoknya. Dan ini untuk cabai rawit merahnya aku tambahkan sekitar 5 buah ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan di sini. Ini untuk bumbu iris-irisnya ya teman-teman. Kemudian ini ada bumbu halusnya. Nanti aku akan tulis aja di kolom deskripsi bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan. Dan ini ada air tepung maizena. Maksudnya tepung maizena yang udah kasih air ya teman-teman. Kemudian ini aku siapkan wajan, kemudian tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian ini aku akan tumis dulu bawang merahnya. Tumis sebentar sampai agak sedikit layu ya. Oke, setelah seperti ini aku akan masukkan bawang putih yang udah aku cincang tadi. Tumis. Lanjut masukkan bawang bombaynya. Aduk-aduk. Tunggu sampai semuanya itu agak sedikit layu ya teman-teman. Kalau udah, masukkan cabai-cabiannya. Aduk-aduk. Nah ini aku tambahkan air. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan aja ya teman-teman. Kemudian aku masukkan garam, gula merah, serta kaldu jamur. Ini tadi airnya aku tambahkan sedikit lagi, kayaknya itu masih kurang. Kemudian aku tambahkan lada bubuk. Terus aku tambahkan juga saus cabai. Ini kira-kira 1 sendok makan ya teman-teman. Terus saus tiram 1 sendok makan. Kemudian kecap manis, ini setengah sendok makan aja. Aduk-aduk.
Ini aku masukkan telur yang udah aku goreng tadi. Diamkan sebentar ya, biar bumbuannya itu meresap. Oke, kalau udah seperti ini, jangan lupa kalian koreksi rasa ya teman-teman. Ini tadi aku koreksi rasa, kayaknya masih agak sedikit pedas, jadi aku tambahkan sedikit kecap manis. Nah, kalau udah seperti ini aku akan tambahkan sedikit aja air dari tepung maizena tadi, biar kuahnya itu agak sedikit kental gitu ya teman-teman. Ini untuk daun bawangnya juga aku masukkan. Aduk-aduk sebentar aja. Oke, kalau udah seperti ini, kemudian aku akan matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman.